Baik, terima kasih Bapak. Saya atas nama Andriana Natalia Bea akan terlebih dahulu membawakan materi mengenai dasar hukum pemilu. A. Dasar hukum pemilu. Landasan hukum pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang diundangkan pada 4 April 1953. Dalam undang-undang tersebut, pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral, anggota DPR dan konstituante seperti MPR. Sistem yang digunakan adalah proporsional. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih atau BPP untuk anggota konstituante dan anggota parlemen. Pada pelaksanaan pemilu tahun 1955, Angkatan Bersenjata dan Polri juga ikut memilih. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520, 2 kali lipat kursi DPR dan ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilu yang diselenggarakan secara sederhana karenanya tidak menyerap biaya negara terlalu besar. Pemilu 1955 memperkenalkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang berikut, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pelaksanaan pemilih berdasarkan ketetapan MPRS nomor 1968 yang penjabarannya dituangkan dalam Undang-Undang nomor 16/1969 tentang maksud, tujuan, dan tata cara pelaksanaan pemilu dan Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pada masa Orde Baru memperkenalkan pemilu serentak atau pemilu borongan, yakni memilih sekaligus anggota DPR, memilih anggota DPRD tingkat 1 provinsi, dan memilih DPRD tingkat 2 kabupaten dan kota dalam satu masa pemilihan yang mungkin karena dilakukan dengan cara sekaligus semacam itu, maka pemilu diberi predikat sebagai pesta demokrasi. Perbedaan yang mencolok antara pemilu 1955 dan pemilu 1971, misalnya asas jujur dan kebersamaan seperti pemilu 1955, ditiadakan sebagai gantinya dengan luber. Selain itu, panitia berada pada tangan pemerintah, sedangkan partai-partai hanya dilibatkan sebagai saksi dan perhitungan suara. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Yang berikut, perhitungan kursi berbelit dan bias. Hal ini dibuktikan dengan perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dan Parmusi akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan ada saudari Feren Ago yang akan melanjutkan materi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cornelia Kaskia Ferani N. Ago, NIM 230-418. Di sini saya akan membaca bagian B, yaitu tujuan pemilu. Pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu adalah sarana untuk memilih perwakilan rakyat dalam pengurusan negara. Bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, proses ini menjadi sebuah keharusan. Tujuan pemilu adalah untuk menampung dan mengejawatakan kehendak rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpin sebagai salah satu pilar demokrasi. Pemilu merupakan sebuah proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu juga merupakan sarana penyaluran aspirasi rakyat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu. Tercatat sudah 12 kali menyelenggarakan pemilu dengan beberapa kali melakukan perubahan dalam prosesnya. Sebelum lebih lanjut membahas tujuan pemilu, maka ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian pemilu dan sejarahnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Maksud daripada pemilu adalah agar wakil-wakil rakyat benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Demikian juga presiden dan wakil presiden. Sedangkan tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar-benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan pemilu yang harus dicapai diantaranya yang pertama, tujuan pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, tujuan pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Yang ketiga, tujuan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD, dan DPD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Yang keempat, tujuan pemilu untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib secara konstitusional. Yang kelima, tujuan pemilu untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Sekian dari saya memberikan kesempatan untuk teman berikutnya untuk melanjutkan. Terima kasih. Berikut, saya akan membahas mengenai peserta pemilu tahun 1955 dan tahun 1971. Pada pemilihan umum pertama yakni 1955 di bawah pemerintahan Bapak Presiden Soekarno dan di bawah Perdana Menteri Nadiem Harahap. Pemilihan umum ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan juga anggota konstituante. Dan untuk partai politik yang mengikuti pemilu pada tahun 1955 ini diperkirakan sekitar 171 partai politik yang berperan aktif di dalamnya dan memunculkan 4 partai besar yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum tahun 1955, yakni ada Partai Nasional Indonesia, Masyumi, NU, dan PKI. Dan dalam pemilihan umum 1971 memenangkan Partai Golkar sebagai pemenang dengan mendapatkan suara terbanyak. Dan ada beberapa partai politik yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 1971, yakni ada Partai Katolik, Partai Syariat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimi Indonesia, Partai Golongan Karya menjadi pemenang, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam Parti, dan juga PKI. Baik, berikut yang sudah saya paparkan tadi adalah peserta anggota dari pemilihan umum tahun 1955 dan 1971. Materi selanjutnya saya persilakan kepada teman yang bertugas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait jumlah pemilihan umum di tahun 1955 dan 1971. Tentu kita tahu bahwa pelaksanaan pemilihan umum pertama kali di Indonesia yaitu pada tahun 1955 di masa Orde Lama dan masa kepemimpinan Soekarno dengan tujuan untuk melakukan pemilihan anggota DPR dan Dewan Konstituante. Adapun hasil yang dapat di pemilihan pertama yaitu mendapatkan 4 partai besar yakni PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Yang harus kita ketahui bahwa pada tahun ini pemilihan umum hanya terjadi pada 1 kali dan dilaksanakan hanya 1 kali. Yang kedua, pemilihan umum di tahun 1971 terjadi di masa pemimpinan Soeharto atau di masa Orde Baru, dan pemilihan itu terjadi tepatnya pada 2 Mei. Dalam pemilihan itu perwakilan berimbang. Tujuan pemilihan yaitu memilih anggota DPR. Adapun di sini perbedaan dari pemilihan kedua tahun ini. Yang pertama, pada tahun 1955 pemilihan DPR dan anggota konstituante, sedangkan pada tahun 1971 itu dilaksanakan pada Orde Baru dan pemilihan hanya anggota DPR. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang partai pemenang pemilu. Tetapi sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Adelvina Lipatukan dengan NIM 200304037.
Baik, langsung saja kita ke materinya. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Dilaksanakan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu dibagi menjadi dua, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante. Dari hasil pemilu, keluar 4 partai besar pemenang pemilu, yaitu 1. Partai Nasional Indonesia, 2. Masyumi, 3. NU, 4. PKI. Setelah pemilu, Ali Sastromijoyo menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan Burhanuddin Harahap. Baik, terima kasih Bapak. Saya Fridolin Benediktus Nahak akan melanjutkan materi terkait permasalahan pemilu. Ketua Bawaslu Abhan menjadi narasumber dalam acara webinar nasional bertema Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada di Jakarta pada Senin 31 September 2020. Jakarta, Badan Pengawas Umum Ketua Bawaslu Abhan menilai permasalahan pemilu sejak awal reformasi hingga kini terasa sama. Ketika masa pemilu tiba, kehidupan berbangsa jadi penuh potensi bahaya. Sehingga taruhnya adalah kualitas demokrasi itu sendiri. Setiap masa pemilu tiba, kehidupan kebangsaan jadi penuh potensi bahaya dan taruhannya adalah kualitas demokrasi secara eksistensi integritas bangsa, ujar Abhan saat menjadi narasumber dalam acara webinar nasional bertema Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada di Jakarta pada Senin tanggal 31 September 2020. Agenda tersebut turut diikuti Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua Umum IP Alfirta Salam, dan Direktur Eksekutif Perludem Kohindrunisa Nur Agustiyati. Menurut Abhan, pemilu dengan gaya demokrasi elektoral yang bebas tidak boleh melabrak bangunan integrasi bangsa. Namun dirinya tetap optimistis bahwa transformasi sistem politik yang diikuti dengan transformasi nilai dan peran para elitnya akan menjadi jalan keluar bagi permasalahan ancaman disintegritas bangsa yang muncul sebagai akses dinamika politik yang terjadi saat pemilu. Dia menjabarkan para elit yang harus lebih bertanggung jawab dalam proses pendidikan politik kepada rakyat, juga perbaikan sistem dan tata kelola pemilu, perbaikan kerangka hukum pemilu, serta peningkatan integritas penyelenggara pemilu. Karenanya, peran para elit politik dalam menjaga dan menyebar makna substantif dan demokrasi pemilu kepada rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan merebut kekuasaan, tegas Abhan. Apabila tambah mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu berkaca dari penyelenggara Pilkada 2015, 2017 dan terakhir 2018 serta pemilu tahun 2014 dan 2019 menunjukkan ada dinamika politik yang semakin tajam membela rakyat dan menyeret pada ancaman potensi perpecahan. Praktik politik identitas yang menyulut sentimen keagamaan menghasilkan polarisasi yang merongrong demokrasi. Bahkan lebih dari itu, Abhan menilai secara nyata mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa dinamika kehidupan bangsa sedang mengarah kepada kemunduran atau kemerosotan politik, politically high terangnya. Maka dari itu dia memandang perlunya perbaikan terhadap sistem keadilan pemilu yang mencakup politik hukum dan penyusunan desain sistem penegakan hukum pemilu. Sistem diarahkan pada mengoptimalkan koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul
dari tindakan penyelenggara hukum pemilu guna memulihkan hak-hak peserta pemilu dan masyarakat serta mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu serta mengoptimalkan munculnya efek jerah dan menciptakan sistem penegakan hukum pemilu yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.